Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Tetap semangat dan sehat ya tentunya. Baik, pada materi ini nanti Ibu akan melanjutkan dari materi yang kemarin. Kalau materi yang kemarin itu tentang kesenjangan sosial, nanti kita akan membahas materi tentang kemiskinan. Adapun KD-nya tetap seperti minggu yang lalu, yaitu KD-nya tetap untuk pengetahuan 3.2 seperti ini. Sementara untuk KD keterampilannya masih tetap ya seperti ini. Dan IPK-nya berubah karena materi kita juga berubah, yaitu kemiskinan. IPK-nya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengawali pembelajaran kali ini, kalian silahkan melihat tayangan video berikut ini. Kemiskinan masih menjadi beban pemerintah dan masyarakat. Salah satu provinsi yang kerap menjadi sorotan adalah Banten. Jumlah penduduk miskin di wilayah ini sangat tinggi. Masih banyak warga di sejumlah kabupaten hidup dalam kondisi tak layak. Tinggal di gubuk bahkan kandang hewan, atau memakan makanan yang kurang gizi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin hingga Maret 2016 mencapai lebih dari 28 juta orang. Jumlah ini menurun 500.000 orang lebih dibandingkan pada posisi September 2015. Setelah melihat tayangan yang tadi, baru saja kalian saksikan bagaimana sekarang pandangan kalian terhadap kemiskinan. Tentunya lebih memahami ya anak-anak. Baik, sekarang kita akan menuju ke materi. Yang pertama adalah tentang pengertian kemiskinan. Kemiskinan itu bisa dipandang kemiskinan absolut seperti ini, maupun kemiskinan secara relatif. Selanjutnya, kalau kalian sudah tahu pengertiannya, sekarang mengenai faktor penyebabnya. Faktor penyebab kemiskinan terdiri dari tiga. Yang pertama adalah ini, alamiah. Yang kedua adalah kultural. Dan yang ketiga adalah struktural. Selanjutnya, untuk kemiskinan itu perlu penanganan atau perlu penanggulangan. Penanggulangannya bisa secara tidak langsung, dan yang kedua secara langsung mengenal kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi, silakan kalian melihat tayangan video berikutnya. Keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Suatu masyarakat biasanya akan dilanda kemiskinan, salah satunya karena keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber daya modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungan. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah yang menyebabkan menjadi kemiskinan. Tapi pemerintah cukup concern dalam hal penurunan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Tanpa kita sadari, ternyata banyak faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa aja sih penyebab kemiskinan khususnya yang terjadi di Indonesia. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan berita dan informasi terupdate lainnya. Tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Dalam konteks ini, salah satu penyebab munculnya kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Nah, sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan sangatlah penting sebagai modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Akibat dari tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan terciptanya pengangguran sehingga akan menimbulkan kemiskinan.
Terbatasnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan kemiskinan. Dengan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Banyaknya pengangguran di suatu negara bisa juga menjadi patokan kemiskinan di suatu negara. Semakin besar jumlah pengangguran, maka semakin bertambah pula penyebab kemiskinan di negara tersebut. Hal ini juga bisa disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian arah politik dan kebijakan negara tersebut. Malas bekerja. Ternyata, malas bekerja juga bisa menjadi faktor penyebab kemiskinan. Hal inilah yang paling sering membuat seseorang yang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Hal-hal tersebut membuat seseorang tidak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja, dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang. Beban hidup keluarga. Beban hidup keluarga juga merupakan hal yang cukup signifikan. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Dengan begitu, seseorang diwajibkan dan diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah anggota yang harus dihidupinya. Keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Suatu masyarakat biasanya akan dilanda kemiskinan, salah satunya karena keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber daya modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungan. Ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah yang menyebabkan menjadi kemiskinan. Setelah melihat tayangan tadi, bagaimana pemahaman kalian? Tentunya sudah berbeda ya anak-anak. Baik, sekarang untuk selanjutnya adalah kalian kerjakan soal berikut ini. 3 soal ya, silahkan kerjakan. Nah, jadi soalnya nanti kalian kerjakan di buku tugas, lalu kalian foto dan kalian kirim ke buku tugas. Atau soalnya bisa kalian ketik di laptop, setelah itu dikirim ke buku tugas. Nah, sebelum saya akhiri, saya juga mengingatkan kepada kalian jangan lupa untuk membaca materi berikutnya, yaitu tentang pengangguran yang masih berkaitan dengan kemiskinan. Dan jangan lupa kalian tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker apabila keluar rumah, jaga jarak, tidak berkerumun, lalu juga makan makanan yang bergizi ya untuk menjaga kesehatan kalian. Sering cuci tangan juga, jangan lupa. Baik, itu yang pesan dari Ibu. Untuk kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.